Menjadi seorang ibu merupakan impian hampir setiap wanita di muka bumi ini. Hubungan pertama yang terbangun antara umat manusia adalah saat ia berada di dalam perut ibunya. Hai Mom, kembali lagi di channel aku dan Ibu. Kali ini kita akan belajar bareng tentang kesiapan kita untuk menjadi seorang ibu. Nah, sangat cocok tentunya bagi yang mau dan akan segera menjadi seorang ibu. Oke Mom, jangan lama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan. Pernah mendengar selentingan kalimat seperti, untuk apa sekolah tinggi-tinggi, toh pada akhirnya wanita hanya akan berada di rumah, kerjaannya paling gak jauh ngurus rumah dan anak. Sebagian orang mengutarakan hal seperti itu. Memang benar, wanita pada akhirnya memang akan berumah tangga. Ia akan menjadi istri kemudian akan menjadi ibu. Namun demikian, menjadi seorang istri dan ibu pun harus memiliki ilmu dan kemampuan yang mumpuni hingga layak baginya menjadi seorang istri dan ibu. Untuk itulah menjadi ibu bukanlah hal yang mudah. Mampu melahirkan saja tidak cukup bagi seorang wanita untuk mendapatkan sebutan ibu. Menjadi seorang ibu berarti harus memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan untuk mendukungnya. Untuk itu, beberapa aspek ini perlu kita pahami sebelum menjadi seorang ibu. Yang pertama, aspek ruhiyah adalah menjadi pribadi yang solihah, terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, terutama saat merencanakan untuk menjadi seorang ibu. Hal ini penting dan menjadi bekal saat mendidik anak nanti. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik untuk mereka dalam hal ketaatan, sementara kita sendiri masih bermalas-malasan? Mari kita mulai membiasakan diri untuk selalu beribadah yang rajin. Yang kedua, aspek sosial. Menjadi seorang ibu bukan semata-mata hanya berganti status belaka, kemudian setelah itu hanya berkutat di dalam rumah tanpa ingin bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya, itu salah besar. Justru menjadi seorang ibu haruslah bermanfaat bagi orang di sekelilingnya, terutama keluarga dan masyarakatnya. Bagaimana kita dapat berkontribusi dengan kemampuan yang kita miliki? Bagaimana kita dapat memberikan solusi dengan pengetahuan yang kita miliki? Dan bagaimana cara kita bersinergi dan mengaplikasikannya secara total sebagai seorang ibu yang berjiwa sosial? Yang ketiga, aspek intelektual. Menjadi seorang ibu yang cerdas merupakan suatu keharusan. Mengapa begitu? Karena dengan memiliki jiwa pembelajar dan berwawasan luas, ibu akan bisa menjawab tantangan zaman, mengarahkan anak menuju jalan yang benar. Hilangkan rasa malas untuk terus menggali ilmu-ilmu baru. Ambil pendidikan yang maksimum. Jangan malu untuk bertanya kepada yang lebih paham, tekankan proses berpikir secara logika. Dan jangan hanya menghafal saja tanpa memahaminya. Dalam hal ini, konsistensi pun sangat dibutuhkan. Jika perlu atur target waktu juga, hasil pasti akan lebih menyenangkan. Intinya optimalkan segala kemampuan yang kita miliki untuk mewujudkan sosok ibu yang cerdas. Yang keempat, aspek emosional. Ada kalanya mengurus anak dan keluarga itu melelahkan. Terkadang tanpa sadar emosi bisa berubah kapan saja, sedikit saja pemicu bisa membuat emosi meledak. Untuk itu mari mulai mengelola emosi, berlatih bersabar. Dapat mengelola emosi menjadikan kita manusia bijak. Semua akan tampak positif di mata, membuat kita lebih berdamai dengan diri dan juga lingkungan. Jangan lupakan afirmasi, visualisasi dan jika sudah tergambar dalam diri maka jangan lupa untuk bersyukur sejak dini. Demikian aspek-aspek yang harus kita pahami sebelum menjadi seorang ibu. Sebagai wanita yang kelak akan menjadi seorang ibu, atau bahkan yang akan dirasakan, baik pahit maupun manisnya. Untuk itu dukungan dari suami dan keluarga sangat dibutuhkan. Terutama rasa semangat dan syukur yang tidak terhenti dalam diri ibu harus senantiasa selalu hadir membersamai. Semangat dan selamat masuk di dunia ibu. There is no one like you, Mommy. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe ya Mom. Terima kasih dan sampai jumpa.